Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun yang tahu isi hati seseorang, termasuk orang yang paling dekat dengannya sekalipun. Yang tahu isi hatinya adalah orang yang bersangkutan itu sendiri dan Tuhan, ya tentunya. Hati memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Mengapa? Sebab segala sesuatu bersumber dari hati. Bahkan firman Tuhan berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 12 ayat 34 hingga ayat yang ke-37. Jadi, kondisi hati kita dapat menuntun kita kepada kebenaran atau kejahatan. Penulis Amsal mengingatkan kita dalam Amsal 4 ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena itu saudara, firman Tuhan tidak berhenti memperingatkan kita untuk menjaga hati. Sebab jika hati ini sampai dimasuki oleh pencuri, dikuasai oleh iblis, bukan hal yang mustahil. Orang akan melakukan apa saja yang iblis perintahkan, sebab iblis itu sudah menguasai hatinya. Karena itulah Daud memohon kepada Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Saudara, hari ini banyak orang Kristen membaca Alkitab hanya sebatas untuk isi otak saja, tidak sampai menembus hati. Itulah sebabnya tidak ada dampak sama sekali. Sebaliknya, orang yang tekun merenungkan firman Tuhan, ada masa atau ada waktu untuk membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena itu ingatlah, orang yang perbendaharaan hatinya dipenuhi firman Tuhan pasti akan terpancar dalam perkataannya dan perbuatannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari hari ini bahwa hati kami memiliki dampak yang besar, pengaruh yang besar di dalam perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan, kami mohon Tuhan, supaya Engkau memurnikan setiap hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh memancarkan kasih kebaikan Tuhan, bukan sebaliknya. Yang keluar dari mulut kami justru perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang menghancurkan sesama kami. Hari ini Tuhan, ampunilah kami Tuhan Yesus, dan biarlah kami belajar dari firman Allah yang menegur kami, menegaskan kami bahwa apa yang diucapkan oleh mulut itu meluap dari hati. Dan karena itu, sebelum kami mengeluarkan perkataan apapun, kami benar-benar perlu memikirkan terlebih dahulu bagaimana dampaknya, bagaimana impactnya bagi orang lain. Tuhan Yesus, hari ini ampuni kami kalau
perkataan-perkataan yang selama ini kami keluarkan berasal dari perbendaharaan yang jahat, dari hati yang tidak berkenan, hati yang tidak murni, hati yang tidak memuliakan Tuhan. Kami datang kepada Tuhan, biarlah Engkau dengan darah-Mu Tuhan Yesus menyucikan hati kami, memurnikan hati kami, sehingga dari hati kamilah terpancar Kristus Yesus yang ada, yang berkuasa, yang bertata di dalam hati kami. Dan ketika firman Allah memenuhi kehidupan kami, kami yakin dan percaya yang terpancar adalah perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah firman ini bertumbuh berbuah ketika kami melakukan firman-Mu, dan kami pasti disebut orang-orang yang berbahagia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.